Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li'ilmi khaira khalqihi walitqa. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang lainnya yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sina Al-Bari yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi teori penetapan agenda. Adapun anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri dan yang kedua ada saudari Meva Rofina Zelina dan yang ketiga ada saudara Sofyan Afandi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai kepada materi selanjutnya atau penyampaian materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian teori penetapan agenda. Teori penentuan agenda adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Baik, pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Meva. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya adalah penemuan dari agenda setting. Nah, teori agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippmann pada tahun 1965 dengan konsep The World Outside and the Picture in Our Head. Penelitian empiris teori ini dilakukan MC Combs dan Shaw ketika mereka meneliti pemilihan presiden tahun 1972. Mereka mengatakan antara lain para ilmuwan yang meneliti perilaku manusia belum menemukan kekuatan media seperti yang disinyalir oleh pandangan masyarakat yang konvensional. Belakangan ini mereka menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar memainkan peranan yang penting dalam membentuk realitas sosial kita ketika mereka melaksanakan tugas keseharian mereka dalam menonjolkan berita. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada asumsi-asumsi teori penetapan agenda. Asumsi teori ini adalah jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi, ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda adalah yang pertama, masyarakat pers dan massa media tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu yang lain. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudari Meva Rofina Zelina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sofyan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori penetapan agenda. 1. Khalayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dan hal-hal lain melalui media. Mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa. Yang kedua, dampak media massa, kemampuan untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara individu-individu. Yang selanjutnya, kekurangannya.
Kekurangannya adalah mayoritas berita yang ditayangkan hanya menguntungkan sebelah pihak. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada dimensi teori penetapan agenda. Teori agenda setting memiliki 3 dimensi utama yang dikemukakan oleh Manhattan. Yang pertama adalah agenda media, dan yang kedua agenda halayak, yang terakhir agenda kebijakan. Pada setiap agenda ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, agenda media. 1. Visibility. Visibility itu jumlah dan tingkat menonjolnya berita. Dan yang kedua, audience silent. Itu relevansi isi berita dengan kebutuhan halayak. Dan yang ketiga, valence, menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa. Seterusnya agenda halayak. Yang pertama, familiarity atau keakraban, derajat kesadaran halayak akan topik tertentu. Yang kedua, personal silent atau penonjolan pribadi, isi relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi. Dan yang ketiga, favorability atau kesenangan, pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita. Yang terakhir, agenda kebijakan. 1. Support atau dukungan, kegiatan menyenangkan bagi posisi berita tertentu. Yang kedua, likelihood of action atau kemungkinan kegiatan, kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan. Yang terakhir, freedom of action atau kebebasan bertindak, nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah. Mungkin gitu saja yang saya sampaikan. Saya berikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Sofyan waktunya. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian contoh khususnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, di sini saya akan memberikan contoh khususnya. Contoh kasusnya. Berita Gaza pada sisi peperangan yang dianggap penting membuat masyarakat berpikir akan kebenaran yang diberitakan media. Berbagai media memberitakan isu Gaza dari sudut pandang berbeda yang membuat berita Gaza diterima oleh khalayak dan akan terus mengikuti peristiwa tersebut. Masyarakat menerima pemberitaan yang diagendakan sehingga mempengaruhi pikiran khalayak tentang apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Media, stasiun TV maupun media online menganggap penting hal tersebut sehingga media mengagendakan peristiwa serangan di Gaza menjadi penting. Kemudian isu tersebut dinilai publik sebagai isu-isu yang penting dan diikuti terus perkembangannya. Publik menganggap apa yang diberitakan media itu penting dan membuat publik berpikir Gaza harus disupport. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasi kali ini dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya dan teman-teman saya, khususnya kelompok kami, minta maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.